Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sistoria. Semoga sehat semua dimanapun kalian berada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Adi Pratama, NIM 1703038, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dimana di kesempatan kali ini saya di sini akan memaparkan ataupun menjelaskan mengenai peranan Leonardus Benny Murdani ataupun LB Murdani dalam perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1988. Di sini siapa sih yang nggak kenal dengan sosok intelijen Indonesia ini? Sang Raja Intelijen, bahkan banyak orang yang mengatakan. Bahkan juga banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu berupa dua lah dan lain-lain. Mungkin kita akan gali sedikit demi sedikit di sini gitu loh, di dalam pembahasan ini. Meskipun dia seorang militer, tapi kita akan melihat peranan dia di bidang politik. Oke? Nah, Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benjamin Murdani atau kerap disebut Benny Murdani lahir di Cepu pada tanggal 2 Oktober 1932 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2004. Benny adalah salah satu tokoh militer yang paling mungkin ya disegani ya pada masanya atau pada masa Orde Baru ini, karena dia bergerak dari letnan hingga puncak kepemimpinannya sebagai jenderal itu dengan punya keunikannya sendiri, nanti kita akan ulas. Nah, dia juga dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen sehingga sosoknya dianggap misterius, sama halnya dengan kayak Ali Muldoko gitu, sohibnya ataupun sahabatnya yang pada masa itu menjadi suksesor kepemimpinan Orba ataupun pengawal dari keutuhan ataupun langgengnya kekuasaan dari Orde Baru itu sendiri ataupun zaman Soeharto. Benny merupakan perwira yang ikut terjun langsung di dalam operasi. Salah satunya juga ada operasi pesawat Garuda Woyla pada penerbangan 206 di Bandara Don Muang, Bangkok, Kerajaan Thailand pada tanggal 28 Maret 1981, yang dimana pesawat Indonesia ini dibajak oleh sekawanan pembajak. Lalu TNI bergerak cepat di bawah pimpinan beliau, dan pemimpin operasinya itu kalau nggak salah Bapak Sintong Panjaitan, yang nanti kemudian hari sebagai Danjen Kopassus lalu menjadi ajudannya ataupun orang kepercayaan dari Bapak B.J. Habibie. Nah, pada operasi itu mengangkat nama dia ke mancanegara kan, karena beliau berhasil membebaskan para sandera gitu loh, meskipun ada salah satu tentara kita yang tewas dalam kejadian tersebut. Nah, di sini kita akan melihat rumusan masalahnya dulu. Bagaimana sih latar belakang Benny Murdani dapat terlibat dalam politik pada masa Orde Baru? Bagaimana juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Benny Murdani ketika terlibat dalam perpolitikan. Nah, di sini ada metode yang digunakannya ini adalah kualitatif dan penulisannya secara historis. Nah, di sini kita bakal melewati 4 kayak heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber menurut Ismaun ya. Kita juga akan mengkritik, ada analisis sumber eksternal dan internal, ada interpretasi dan historiografi. Ini mungkin adalah skema dalam metodologi penulisan dari artikel ataupun makalah yang akan kita buat nanti ke depannya. Nah, di sini latar belakang Benny Murdani berperan dalam bidang politik. Menurut Mariam Budiarjo, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu, dan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, politik mengandung konsep-konsep tata negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan berbagai sumber-sumber yang ada. Pendekatan politik ini diperlukan untuk memahami kekuasaan, sebagaimana kekuasaan digunakan dan diperlukan dan keputusan manusia untuk menjalankan kekuasaan itu sendiri. Itu kata Budiarjo ya. Nah, jadi kita akan ulas sedikit ya mengenai politik. Nah, di dunia perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru ini mempunyai beragam peristiwa yang unik menghiasi panggung-panggung politiknya. Tentu di balik beragamnya peristiwa tersebut
dalam perpolitikan Indonesia terdapat aktor yang berperan dalam peristiwa-peristiwanya gitu, terutama kepala negara itu Bapak Soeharto, dan orang terdekatnya salah satunya ya beliau, Benny Murdani gitu. Benny Murdani juga pernah menjadi orang terdekat sekaligus kepercayaan Soeharto. Situasi politik pada tahun 1980-an terfokus pada permasalahan bayang-bayang Franklin di Timur Timur. Meskipun sudah berintegrasi ke Indonesia, tapi pada masa itu masih ada upaya-upaya makar ya, ataupun upaya-upaya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terutama di situ juga banyak kampanye-kampanye yang ingin membebaskan diri, dan banyak pengiriman dokumen-dokumen ataupun mencari petisi-petisi suaka-suaka ataupun mencari dukungan-dukungan dari dunia luar saat itu. Nah, sosok Benny Murdani ini dikenal langsung jadi sorotan ketika dia dilantik sebagai Panglima ABRI pada tahun 1983. Namanya melejit ketika keputusan Soeharto menunjuk beliau. Padahal di dalam karir militernya dia belum pernah sekolah sesko ya, tidak pernah sekolah sesko. Nyari seluruh pengalamannya berlangsung pada pasukan khusus dan intelijen. Salah satunya dia mendapat julukan si Raja Intelijen ini karena dia sering melaksanakan operasi khusus bersama Ali Murtopo. Salah satunya ketika dia di militer juga dia aktif di bidang diplomasi, terutama ketika order lama turun, order baru naik. Dia itu yang ibarat kata mereunifikasi antara hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Selain itu juga dia juga menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara asing juga, seperti di Korea ketika dia ditugaskan di Korea gitu loh. Dan tugas-tugasnya berhasil, dia bisa menjalin kerjasama ekonomi, kerjasama politik, dan kerjasama yang lainnya gitu. Makanya dia disebut si Raja Intelijen, clandestine. Nah, titik pijak Benny Murdani ini berperan di dalam perpolitikan Indonesia. Nah, kekuasaan Benny Murdani ini seyogianya dipengaruhi oleh kedekatannya dan kepercayaannya Soeharto kepada beliau. Ketika hubungannya retak, terbukti berakhir pada jabatan militernya hingga ibarat kata timnya dia ataupun tim pendukungnya dia itu ibaratnya digembosi, bahkan dipindahkan ke sipil gitu, bukan militer. Nah, lalu ada juga yang menarik gitu perhatian ketika Benny Murdani ini menjadi seorang menteri gitu loh, yang dia membawa menteri keamanan dan pertahanan. Dan ketika jadi menteri itu yang seharusnya mungkin mempunyai power lebih gitu loh, tapi sedikit-sedikit dikurangi kayak gitu karena jabatan sipil ya, bisa dikatakan jabatan sipil. Meskipun pada dasarnya ketika dia menjadi menteri pertahanan, dia itu menjalin hubungan dengan ABRI gitu ya. Nah, selama menjadi menteri ini, beliau sering dituduh merencanakan kudeta terhadap Soeharto. Hal ini mendorong Soeharto menjanjikan tindakan keras terhadap siapa saja yang menggantinya dengan cara inkonstitusional. Penjelasan ini sesuai dengan penjabaran Pambudi 2009 halaman 84 dalam perjalanan pulang ke negaraan ke Beograd, Yugoslavia. Soeharto berkata seperti itu. Barang siapa jenderal ataupun menteri yang bertindak inkonstitusional, saya akan gebuk. Seperti apa ya? Ini suatu pertanyaan. Dan banyak juga pandangan bahwa kata itu ditunjukkan kepada fraksi-fraksi Benny Murdani yang melancarkan isu-isu tentang suksesi ataupun yang indikasi-indikasi akan terjadinya suatu kudeta pada saat itu. Benny Murdani juga merupakan seorang yang berperan menjaga keutuhan negara. Banyak operasi-operasi yang dijalaninya selama Benny Murdani masuk ke dalam jajaran militer, dimulai dari operasi Solo, Revolusi Nasional, pembebasan Irian Barat, konfrontasi Indonesia Malaysia, hingga pendudukan Timur Timur ya. Bahkan pada bulan Maret 1983 menjadi seorang Panglima ABRI dan mempromosikan dirinya sebagai jenderal atas tunjukan Soeharto. Selain itu juga Benny Murdani juga sempat berperan di bidang politik, ya sempat menjadi perwakilan untuk menjaga perdamaian dari konflik yang timbul baik internal maupun eksternal perwakilan Indonesia. Banyaknya pengalaman Benny Murdani ini sebagai diplomat membuatnya memiliki pengalaman mencegah sampai menyelesaikan konflik-konflik terhadap Indonesia. Selain itu juga pengalamannya juga menjadi bekal untuk merencanakan strategi, langkah-langkah hingga merumuskan kebijakan
ketika menjadi Menteri Pertahanan. Dalam posisinya yang dianggap merupakan posisi yang diasingkan pada masa itu, ataupun karena ya ibarat kata munculnya isu-isu yang ingin meruntuhkan Soeharto, ataupun Benny Murdani itu merencanakan kudeta lah dan lain-lain, dia disipilkan ataupun dijadikan sipil yang bisa saja bagi saya itu ibarat kata dia taringnya itu dicabut gitu loh. Nah jadi dalam posisinya merupakan posisi yang diasingkan itu tidak menjadi halangan untuk beliau gitu, meskipun dia bagi saya itu sangat merugikan ya ketika dia asalnya seorang panglima TNI menjadi sipil gitu. Itu sangat merugikan bagi saya gitu, tapi pandangan Benny Murdani itu tidak jadi halangan gitu. Ketika dia jadi sipil, dia akan terus berkarya menjaga keutuhan bangsa dan bekerja secara profesional. Jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan membuatnya harus banyak berkolaborasi dengan organisasi ABRI agar tujuan stabilitas nasional dapat sejalan. Menteri Pertahanan juga baginya itu bukan suatu posisi yang merugikan baginya, tapi biasa aja gitu, karena pada posisi tersebutlah dapat berkarya dan menciptakan stabilitas nasional secara kompleks, karena berurusan secara administratif. Jadi di sini juga ketika dia turun dari seorang panglima menjadi seorang menteri, punya segi positifnya juga gitu bagi beliau gitu loh, karena dia bisa turun dan melihat langsung secara urusan administratif. Posisi tersebut juga dia bisa memantau kinerja perangkat sektor pertahanan dan keamanan dan hingga menyusun kebijakan-kebijakan bagi sektor pertahanan dan keamanan. Dan ini juga hasil buah karya ataupun hasil dari pengalaman beliau selama berkarir di bidang militer gitu loh, ketika dia menjadi dari seorang letnan hingga menjadi seorang jenderal gitu, meskipun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dihabiskan ketika dia menjadi seorang intelijen ataupun melakukan operasi-operasi khusus bersama Ali Murtopo kayak gitu. Nah mungkin sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kita akan lebih jelasnya nanti ketika kita tanya teman-teman memberikan masukan kepada saya mengenai peranan beliau. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa, ihdinas shiratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.